Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Arwisnu dalam channel Tukang Properti. Di video kali ini saya mau melakukan perbaikan cat melamik lama menjadi duko, persisnya sih semi duko. Karena dalam pengecatan duko ini kita nggak sepenuhnya total full dengan dempul sanpolak, tapi hanya di bagian-bagian tertentu aja yang sekiranya membutuhkan dempul sanpolak maka kita dempul. Terus gimana sih langkah-langkahnya? Ikuti terus videonya ya, jangan kemana-mana. Untuk aksesoris kunci yang menempel di pintu dan kusen sebaiknya dilepas aja semua ya, soalnya ini nanti bakalan mengganggu saat kita ngamplas, ngedempul, dan finishing ngecat pasti akan ganggu banget. Makanya dilepas saja daripada kita harus ngelapisin pakai koran atau lakban gitu yang ujung-ujungnya tetap malah bikin kita repot. Karena di pintu ini banyak banget kotoran semen ya, noda bekas semen ini kasar, jadi sebelum diamplas sebaiknya bersihkan dulu noda semennya pakai kapek biar nanti gampang diamplasnya. Sebelum kita amplas sebaiknya kita bersihin dulu semua pintu dan kusennya menggunakan kain bal dan thinner, tujuannya agar noda bekas cat ini nanti jadi mudah hilang dan juga untuk membersihkan sisa minyak yang mungkin menempel di bekas melamik yang lama ini. Setelah semua selesai dibersihin baru kita amplas. Pakai amplas nomor yang 180 ya, karena ini permukaannya masih kasar banget. Setelah selesai diamplas, kita bersihkan dulu debu bekas amplasan tadi menggunakan kain bal agar ketika nanti kita dempul itu bisa menempel dengan sempurna. Kalau sudah selesai dibersihkan, kita mulai dempul hanya di area yang sekiranya membutuhkan aja ya. Karena ini adalah salah satu kelebihan kalau kita melakukan pengecatan duko tapi sudah ada lapisan melamiknya, jadi kita hanya mendempul di bagian yang sekiranya perlu aja, kayak di bagian-bagiannya rusak, bekas paku atau bekas engsel seperti ini, kita bisa lakukan pendempulan. Tapi untuk area-area yang sudah ada melamiknya, saya rasa nggak perlu didempul karena lapisannya sudah cukup penuh dan bagus. Jadi nanti kita tinggal timpa dengan epoksi dan langsung finishing. Untuk bekas engsel yang seperti ini bisa pakai alat bantu biar gampang dempulnya. Setelah dempul kering, kita bisa melakukan pengamplasan. Karena ini amplasan awal setelah dempul, jadi kita masih menggunakan amplas nomor 180 ya. Lakukan pengamplasan secara merata, termasuk di bagian motif profil dan sela-sela yang sulit dijangkau, karena duko ini butuh ketelitian ngamplasnya. Setelah selesai diamplas, bersihkan kembali semua debu bekas amplasan menggunakan kain bal dan kalau perlu ditiup dengan angin kompresor biar gampang. Setelah dirasa cukup bersih dari debu, jangan lupa pastikan kembali mengelap semua permukaan pintu dan kusen menggunakan kain bal dan thinner. Ini cukup penting karena untuk memastikan bahwa permukaan yang akan kita cat ini benar-benar bersih dari noda minyak yang mungkin masih menempel di bekas melamik yang lama. Setelah itu lakukan persiapan untuk melakukan pengoranan dengan cara gunting koran menjadi dua bagian, kemudian lapisi satu sisi koran menggunakan setengah bagian dari lakban kertas, sedangkan setengah bagian lagi akan kita gunakan untuk menempelkan koran di dinding. Rekatkan koran di dinding tepat di batas antara kusen dengan dinding, juga batas dengan lantai. Dibantu dengan merekatkan tiap ujung koran dengan lakban kertas agar koran tidak jatuh menggelantung. Khusus di bagian yang lantai begini butuh perhatian ekstra biasanya, pastikan benar-benar semuanya terlakban dengan sempurna ya. Ini adalah penampakan setelah kita
lapisi dengan koran dindingnya, kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat pengecatan nanti dindingnya tidak akan terkena noda cat. Untuk tahap awal pengecatan, kita gunakan epoksi, yang di sini kita menggunakan epoksi dari Propan warna putih. Saya memilih warna putih ini karena cat yang akan kita gunakan adalah warna putih, sehingga warna putih ini bisa membantu agar warna terlihat penuh. Karena ada juga epoksi yang warna abu-abu, bisa aja pakai warna abu-abu, tapi akibatnya nanti warna akan sulit sekali penuh dan terasa seperti kurang gitu. Maka saya pilih epoksi yang warna putih. Tuang epoksi dan hardenernya ke dalam wadah adukan. Setelah itu, aduk bersama thinner dengan perbandingan 1:1. Aduk secara merata selama kurang lebih 2 menit. Ini tips dari saya. Setiap kali ngecat, pastikan selalu gunakan air filter atau water separator di mesin kompresornya agar kadar air dari mesin kompresor dapat ditekan seminimal mungkin, karena air akan merusak kualitas cat nantinya. Selain itu, dengan air filter ini kita juga dapat mengatur tekanan angin sesuai yang kita butuhkan, sehingga pada saat melakukan penyemprotan, tekanan angin yang kita dapat selalu stabil sesuai output yang sudah kita setting di air filter ini. Seperti biasa, apabila melakukan penyemprotan, dahulukan menyemprot area yang sulit dijangkau terlebih dulu dengan tujuan agar epoksi dapat lebih mudah diratakan dan tidak belang-belang. Setelah selesai penyemprotan epoksi, cek kembali seluruh permukaan kusen dan pintu, karena biasanya pada saat setelah disemprot awal akan terlihat jelas area yang rusak dan yang belum terkena dempul tadinya. Apabila ada area yang sekiranya perlu untuk didempul ulang, maka lakukan pendempulan dengan sanpolak. Seperti ini ada sedikit cacat, maka kita bisa lakukan pendempulan ulang. Pastikan semuanya sudah didempul rata dan tidak ada yang tertinggal. Setelah selesai dilakukan retouch atau pendempulan ulang dan dirasa sudah cukup kering, maka kita amplas kembali menggunakan amplas nomor 180 ya, karena ini masih kasar banget epoksinya. Setelah selesai diamplas, bersihkan semua debu bekas amplasan menggunakan kain bal dan bantu menggunakan angin kompresor bila perlu agar bersih maksimal. Dan setelah itu, siapkan adukan untuk cat akhir yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Propan Duragloss warna putih Dove karena memang ini sesuai permintaan ownernya. Ini adalah finishing akhir, maka pastikan tempat adukannya bersih dari kotoran ya. Aduk antara cat dan thinner di wadah adukan dengan perbandingan 1:1. Aduk secara merata kurang lebih 2 menit. Seperti yang terlihat, untuk yang belang-belang bekas dempul sebaiknya disemprot terlebih dulu ya. Tujuannya agar pada saat nanti kita menyemprot secara menyeluruh, maka tidak akan terjadi belang. Seperti biasa, saya selalu sarankan agar menyemprot terlebih dulu area yang sulit untuk dijangkau. Tujuannya adalah ya supaya tidak terjadi belang-belang. Ini adalah hasil akhir pengecatan kita. Tapi setelah dilihat, kalau sekiranya catnya masih kurang penuh atau kurang tebal, bisa dilakukan pengecatan ulang, tapi harus diamplas terlebih dulu ya, menggunakan amplas nomor 400. Pastikan pengamplasannya merata ya, sampai di area motif profil. Karena ini adalah finishing akhir, maka amplas ini akan sangat menentukan hasil akhir nantinya. Seperti biasa, selalu dahulukan menyemprot di area yang sulit dijangkau terlebih dulu. Baru setelah itu semprot secara menyeluruh. Dan ini adalah hasil akhir pengecatan kita kali ini. Sudah terlihat sangat halus, jadi saya rasa ini sudah cukup. Dan tunggu beberapa saat hingga kering. Setelah itu, pasang kembali semua aksesoris dan kelengkapan kunci yang tadinya kita lepas, dan pastikan tidak ada aksesoris yang ketinggalan, dan pastikan pula bahwa kunci dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
Setelah itu, lepas semua koran secara perlahan. Bila dirasa cukup sulit untuk melepas korannya karena catnya terlalu tebal, maka bisa menggunakan cutter untuk memotong persis di batas antara lakban dan kusenya. Ini adalah hasil akhir pengecatan kita kali ini. Kalau seperti yang terlihat di video, di bagian pinggir ini memang belum selesai ya pengecatan dindingnya. Itu nanti bagian pengecatan dinding pastinya. Masih ingat penampakan sebelumnya nggak? Kita lihat before dan afternya ya. Inilah keadaan sebelumnya. Dengarkan musiknya, sedih banget. Dan ini adalah penampakan setelah kita operasi. Kelihatan kan? Jauh lebih fresh, bersih, dan ganteng pastinya. Gue banget ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini karena masih ada banyak sekali video menarik lainnya. Sampai ketemu lagi nanti dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.